Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahun nasrul awliya'i wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul hadi ila sawiyyi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ar-ra'ufi ila ummatihi wa ala alihi wa ashabihi wa ulama'ihi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqullah biimtisali awamiri wa ati'ur rasul bittiba'i sunnati wa amalu amalas salihin wajtanibu da'bal jahilin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini hari Jumat, menjadi Jumat kedua di hari ke-12, di hari ke-14 di bulan Syawal 1444 Hijriah. Berarti sudah 14 hari, sudah bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Artinya ini adalah tanggal 14 Syawal. Jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, maka yang menjadi sebuah angan-angan ketika Ramadan ini berlalu, ketika sudah masuk bulan Syawal ini, manusia akan dibagi menjadi 3 hal. Manusia akan dibagi menjadi 3 kelompok. Manusia akan dibagi menjadi 3 karakter dalam beribadah kepada Allah. 3 karakter manusia, 3 kelompok manusia, 3 golongan manusia. Nah, ada golongan pertama, ada golongan kedua, ada golongan ketiga. Apa maksudnya? Kita termasuk golongan yang pertama, kedua, atau yang ketiga ketika setelah selesai melaksanakan ibadah puasa memasuki bulan suci Ramadan. Karena mau tidak mau, hukum alam bahwasannya manusia ketika memasuki bulan Syawal maka dibagi menjadi 3 golongan ini. Yang pertama, mari kita dengarkan. Yang pertama adalah orang yang setelah Ramadan berubah menjadi lebih baik daripada sebelum Ramadan. Maksudnya bagaimana? Lebih baik akhlaknya, lebih baik ibadahnya, lebih baik amal solehnya, dan lebih takut berbuat dosanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam kelompok yang pertama ini. Karena inilah ciri-ciri orang yang diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu ciri orang yang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar yaitu tetap apa? Tetap istiqomah, menjaga ketakwaannya dan ketaatannya setelah selesai bulan Ramadan. Dulu ketika bulan Ramadan kita sebulan penuh melaksanakan ibadah puasa. Dulu ketika bulan Ramadan sebulan penuh kita melaksanakan sholat jamaah di masjid, melaksanakan sholat wajib, melaksanakan sholat taraweh. Mudah-mudahan kita digolongkan sabda baginda Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dan barang siapa
melakukan puasa di bulan suci Ramadan dengan dasar iman dan mengharap ampunan dari Allah, benar-benar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa dan man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dan barang siapa rutin qiyamul lail di bulan suci Ramadan dengan harapan mengharap ridha Allah, mengharap ampunan Allah, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi sebuah catatan itu adalah dosa-dosa yang hubungannya, sekali lagi, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan puasa sebulan penuh, qiyamul lail sebulan penuh dengan dasar iman dan mengharap ridho ampunan Allah, asal benar-benar mengharap ampunan Allah, yakin Allah pasti mengampuni kita, Allah pasti memaafkan kita dosa-dosa yang telah lalu. Hadirin sholat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ketika di bulan suci Ramadan kemarin kita istiqomah menjalankan puasa, maka di bulan Syawal ini walaupun di sini sudah memasuki hari ke-14, bagi yang sudah melaksanakan puasa 6 hari, alhamdulillah. Bagi yang belum, masih ada kesempatan. Kurang lebih ada 16 hari lagi ke depan. Karena apa? Barang siapa yang bisa melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia diumpamakan seperti puasa setahun penuh. Man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Barang siapa puasa di bulan Ramadan summa atba'ahu sittan, kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia kana kasyamid dahri, sama seperti melaksanakan setahun penuh. Maka yang dimaksud min Syawal itu adalah dari bulan Syawal. Kalau bisa 6 hari berturut-turut, alhamdulillah. Kemarin kalau yang bisa melaksanakan puasa 6 hari berturut-turut, berarti dia memperoleh fadilah pahala puasa setahun penuh. Bagi yang belum, maka masih ada kurang lebih 16 hari. Kita mudah-mudahan diberikan kekuatan Allah untuk melaksanakan puasa 6 hari. Hadirin sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Dulu selama Ramadan rajin sholat jamaah ke masjid, maka setelah Ramadan tetap rajin sholat jamaah. Dulu ketika Ramadan rajin jamaah sholat sunnah di masjid, maka pertahankan setelah selesai bulan Ramadan tetap menjalankan sholat jamaah di masjid. Dulu ketika Ramadan takut membicarakan kejelekan orang lain, takut untuk menghibah, ngerasani buruk sangka kepada orang lain, takut curiga kepada orang lain, takut memandang dengan pandangan meremehkan kepada orang lain. Begitu pula setelah selesai Ramadan, kita juga harus mempertahankan itu. Dulu ketika bulan suci Ramadan, maka semua amal ibadah ini merasa senantiasa diawasi Allah, dilihat Allah. Begitu pula ketika selesai bulan suci Ramadan, kalau kita berhasil, maka itu kita pertahankan. Kita dimanapun berada merasa dilihat Allah, diawasi Allah, dipandang Allah. Akhirnya apa? Dalam kehidupan kita, ruang lingkup kita, ketika senantiasa dipandang Allah, dilihat Allah, diawasi Allah, maka amal ibadah kita akan senantiasa baik dan bagus. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu adalah karakter manusia ketika di bulan Syawal. Hadirin sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Karakter yang kedua adalah orang yang sebelum Ramadan suka berbuat dosa, lalai dalam beribadah. Lebih banyak melakukan perbuatan sia-sia, tapi ketika datang bulan Ramadan mereka berhenti dan dari perbuatan dosa, menjauhi perbuatan maksiat. Dia ikut berpuasa dan rajin sholatnya, banyak amalnya. Namun sayang, setelah bulan Ramadan selesai,
dia kembali mengikuti hawa nafsunya, kembali melaksanakan dosa, kembali melaksanakan maksiat, maka jangan sampai kita tergolong golongan yang kedua. Ketika di bulan suci Ramadan kayak aktif di masjid, aktif baca Al-Quran, aktif melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Tapi ketika sudah keluar di bulan suci Ramadan, dia tidak dilanjutkan ritual ibadahnya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasi kita. Di bulan suci Ramadan mengawasi kita. Di luar bulan suci Ramadan, di bulan Syawal juga senantiasa mengawasi kita. Allah juga akan membalas apa yang kita berbuat sesuai dengan amal ibadah kita. Maka dari itu jangan hanya mengandalkan di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan memang penuh dengan ampunan, penuh dengan maafan. Tapi juga akhir dari semua itu, latihan dari bulan suci Ramadan itu kita pertahankan di luar bulan suci Ramadan. Tanda-tanda keberhasilan kita memasuki bulan suci Ramadan adalah ketika di bulan suci Ramadan baik, maka di luar bulan suci Ramadan kita juga berusaha menjadi orang baik. Orang baik di hadapan Allah, baik menurut baginda Rasulullah, dan akhirnya nanti kelak kita diselamatkan oleh Allah dari siksanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian golongan yang ketiga adalah jamaah yang dirahmati oleh Allah. Orang yang sebelum Ramadan, ketika Ramadan, dan setelah Ramadan mereka sama saja tetap lalai, tetap berbuat dosa, tetap sombong dengan kemungkarannya, tetap larut dalam kemaksiatannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, golongan yang ketiga ini, orang-orang ini tidak punya iman, tidak percaya kepada Allah. Buktinya apa? Di bulan suci Ramadan biasa-biasa saja, tidak ada semangat untuk beribadah kepada Allah. Padahal di bulan suci Ramadan penuh dengan ampunan, penuh dengan maafan. Begitu pula di bulan suci Ramadan saja tidak mau berbakti kepada Allah, tidak mau berbuat baik kepada Allah, apalagi di luar bulan suci Ramadan. Hadirin salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang benar-benar taat, tunduk, patuh kepada Allah, patuh kepada Rasulullah. Golongan yang kedua adalah golongan yang hanya mengandalkan di bulan suci Ramadan. Dan golongan yang ketiga adalah golongan yang tidak memperdulikan sama sekali Ramadan, tidak Ramadan, Syawal atau bulan-bulan yang lain, sama saja, tidak ada pengaruhnya beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita tergolong oleh golongan yang pertama tadi. Di bulan suci Ramadan kita istiqomah, di luar bulan suci Ramadan kita juga istiqomah. Hadirin salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, semoga di bulan Syawal ini kita benar-benar minal aidin wal faidin. Kita benar-benar kembali kepada orang-orang yang benar-benar beruntung, orang-orang yang benar-benar bertakwa, orang-orang yang benar-benar dirindukan surga, orang-orang yang benar-benar nanti mendapatkan syafaatul udma, syafaat yang agung dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah syukran ala ma'an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu kama amara wa alzam. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadada man amana bi wa salam. Wa hada man ghafara bi wa arham. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ma adha dahru adlam wa ala mahalahum yawma syafa'ati wa akram.
wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha innallaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sanna bi malaikati wa ayya bil mu'minina min ibadi. Fa qala azza min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ikal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in wa ja'alna minhum warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa asaytahu wa nasina wa 'alimtahu wa jahilna wa la tad'alana amalan illa ballaghtana wa la su'lan illa sawwaghtana wa la khairan illa a'taitana wa la syarran illa kaffaitana. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.